Salam dan bahagia. Saya atas nama Alexander Sarekaro dengan NIM 2021006023. Di sini saya akan membuat rangkaian sistem pneumatik dan hidrolik sebagai tugas UAS dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Baik, ini adalah gambar dari rangkaian yang akan saya buat pada kali ini. Kita langsung saja masuk dalam proses merangkai sistem pneumatik dan hidrolik. Pada kali ini, komponen yang dibutuhkan untuk merangkai sistem pneumatik dan hidrolik adalah yang pertama ada kompresor air supply. Kita masukkan kompresor air supply-nya terlebih dahulu. Kita taruh di sini. Nah, ini gunanya untuk memberikan tekanan dalam tabung, tekanan udara dalam tabung. Kemudian yang komponen yang keduanya ada air safe unit. Kita letakkan di sini. Ini fungsinya untuk mengatur tekanan udara dan memberikan udara yang bersih dan teratur, dan juga untuk menyaring tekanan udara. Untuk komponen yang ketiga itu katup 3/2 Y valve. Kita letakkan di sini. Fungsi dari katup ini untuk mengalihkan aliran fluida antara dua jalur yang berbeda. Untuk komponen yang keempat, kita masukkan katup 5/2-nya. Kita letakkan di sini. Fungsi dari katup 5/2 ini adalah untuk mengizinkan aliran fluida atau udara dari salah satu sumber ke dua saluran keluar berikutnya. Berikutnya kita masukkan komponen double acting cylinder. Kita letakkan di sini. Fungsi dari double acting cylinder ini adalah untuk mengubah energi hidraulis menjadi energi mekanis. Dan komponen berikutnya ada shuttle valve. Ini fungsi dari shuttle valve kita taruh di sini. Fungsi dari shuttle valve ini sendiri adalah untuk mengizinkan aliran fluida atau udara dari salah satu sumber ke dua saluran keluar, tergantung pada tekanan yang lebih tinggi. Untuk komponen selanjutnya, kita masukkan time delay valve normally closed. Kita letakkan di sini. Fungsinya adalah biasanya katup ini fungsinya untuk menutup dan membuka secara manual pada katup dan memberikan panduan yang terkendali dalam pembukaan atau penutupan katup. Kemudian komponen yang terakhir itu kita masukkan one way flow control valve. Kita letakkan di sini. Fungsi dari one way ini
adalah untuk memastikan aliran cairan atau gas searah. Baik, setelah kita masukkan komponen-komponennya, di sini komponen katup 3/2 ini kita butuhkan sebanyak 3 buah. Dan kita atur posisinya setarakan dengan katup yang sebelumnya. Di sini kita atur biar agar mudah kita dalam merangkainya. Nah, setelah kita atur begini akan sedikit terlihat rapi dan akan memudahkan kita. Nah, selanjutnya pada katup 3/2 ini kita akan mengatur dua buah katup ini kita akan mengatur sebagai PB atau push button. Mengaturnya kita klik 2 kali, maka akan muncul pengaturan seperti ini. Kemudian kita klik spring return nut-nya atau pegas pengembalinya. Kemudian manualnya kita klik yang gambar ketiga ini. Kemudian kita oke. Lakukan hal yang sama pada katup yang kedua ini. Oke. Nah, kemudian katup 3/2 yang satunya ini kita ubah menjadi limit switch. Kita klik 2 kali. Sini spring return nut-nya sama. Kemudian yang membedakan di sini kita klik pada mechanically-nya ini, kita klik gambar yang kedua. Kemudian kita klik lagi, selanjutnya ini kita klik pada mechanically-nya ini, klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik LS dan kita oke. Selanjutnya kita langsung mengubah terminatornya pada katup 3/2 ini. Kita klik 2 kali, kemudian pilih yang gambar keempat ini. Kemudian oke. Lakukan hal yang sama pada ketiga katup 3/2 ini. Oke. Nah, selanjutnya pada katup 5/2 ini kita ubah juga. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita atur sebagai katup 5/2-nya kita atur menjadi sebagai distributor. Sebagai bistable distributor. Gunanya ini untuk mengarahkan aliran fluida ke beberapa saluran atau akuator yang berbeda. Di sini kita ubahnya itu di pneumatically electrically-nya. Sini kita pilih gambar yang kedua, sama sebelah kanan juga kita klik yang gambar kedua. Dan kita oke. Nah, selanjutnya lagi nih kita atur pada
double acting silindernya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita klik edit labelsnya. Kemudian pada kolom kedua ini kita tulis LS. Sebelah kanannya kita klik 100. Kemudian oke. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menghubungkan saja komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Nah, ini langkah awal dalam menghubungkannya. Dari kompresor kita hubungkan ke input air server unit. Oke. Kemudian dari output air service unit kita hubungkan ke input katup 3/2-nya yang PB, bus Boston. Kita hubungkan. Oke. Kemudian selanjutnya kita hubungkan juga dari air service unitnya ke katup 5/2-nya. Sama katup time delay-nya kita hubungkan juga. Oke. Selanjutnya dari output 2 buah katup 3/2 sebagai push button ini kita hubungkan ke input shuttle valve. Di sini juga kita hubungkan sini. Oke. Kemudian dari output shuttle valve ini kita hubungkan ke input 1Y. Oke. Kemudian dari output 1Y kita hubungkan ke input katup 5/2-nya. Kemudian dari output katup 5/2-nya kita hubungkan ke double acting cylinder. Oke. Selanjutnya ini, mohon maaf, ini juga kita hubungkan ke ini. Selanjutnya kita hubungkan output katup 3/2 yang sebagai limit switch-nya ke input time delay valve. Geser sedikit. Kemudian dari output katup time delay valve ini kita hubungkan ke input katup 5/2. Kemudian dari output katup 5/2 ini kita hubungkan ke double acting cylinder. Oke. Setelah kita hubungkan semua komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, untuk memastikan bahwa sistem ini sudah bisa berjalan dengan baik atau sudah bisa dilakukan, kita bisa klik pada play.
Baik, di sini ada yang ketinggalan sedikit, maaf. Di sini pada katup 5/3, 5/2 tadi ada saya lupa ubah ini. Ini pada Terminator katup 5/2 ini kita ubah, milih gambar yang keempat ini sama yang sebelah kiri ini juga. Kita klik 2 kali, lakukan hal yang sama. Nah, setelah sudah seperti ini, maka sudah bisa dicoba. Cara kerja sistem yang telah dirangkai ini, cara kerjanya ini yang pertama, pada saat push button 1 ditekan sesaat, maka silinder bergerak maju karena mendapatkan sebuah tekanan udara dari kompresor melalui komponen bola yang dikendalikan PB1, push button 1. Ini silindernya bergerak. Kemudian pada PB push button 2 ditekan sesaat, maka silinder juga akan bergerak maju, seperti pada katup B1. Kemudian pada saat katup push button 1 dan 2 dilepas, maka PB3 bekerja secara otomatis akan mengembalikan kerja silinder penggerak mundur. Hal ini terjadi karena limit switch tertekan secara otomatis. Bisa dilihat ada rangkaian sistem ini. Selanjutnya, pada saat PB push button dilepas, maka limit switch bekerja secara otomatis, akan mengembalikan kerja silinder gerak mundur. Hal ini terjadi karena limit switch tertekan secara otomatis, namun ada tenggang waktu beberapa detik untuk mengembalikan silinder karena terdapat komponen time delay valve. Ini bisa dilihat, teman-teman. Bisa dilihat silindernya saat kembali itu ada sedikit jeda karena ada komponen time delay valve. Oke, sekian hasil saya merangkai sistem pneumatik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Salam dan bahagia.